Selamat siang, saya Oktavani Ajung dengan NIM 210607038. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pembentukan Inti Cangkang SiOC, berstruktur nano yang dapat disesuaikan untuk deteksi SO2. Penelitian ini dilakukan oleh Gallardo dan kawan-kawannya pada tahun 2020. Saat ini, deteksi gas polutan yang akurat merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Beberapa gas beracun yang pada konsentrasi berbahaya bagi manusia dan berbahaya bagi lingkungan dihasilkan setiap hari oleh emisi industri, pertanian, pembakaran bahan bakar fosil, dan pengolahan limbah. Sebagai tambahan emisi primer ini, beberapa polutan atau emisi sekunder juga dapat dibentuk oleh interaksi kimia yang melibatkan zat prekursor. Dan semua hal ini tentu sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Di antara berbagai senyawa gas, SO2 merupakan salah satu polutan udara terbesar di seluruh dunia. Sumber antropogenik utama SO2 adalah pembakaran bahan bakar, pembangkit listrik, proses industri, perumahan, pembakaran batu bara, pipa gas alam, dan mesin diesel kendaraan, serta aktivitas gunung berapi merupakan penyumbang emisi alami terbesar. Nilai batas ambang rata-rata tertimbang waktu SO2 adalah 5 ppm. Karena toksisitasnya yang tinggi terhadap kesehatan manusia, bahkan dalam konsentrasi yang rendah, dapat menyebabkan berbagai gejala penyakit saluran pernafasan yang bersifat kronis, bahkan sampai menimbulkan kematian. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penanganan yang serius untuk masalah ini. Sehingga sekarang semakin banyak penelitian yang difokuskan pada pengembangan sensor kompak dan portable untuk mendeteksi SO2 secara akurat. Dan sensor gas kemoresensif telah menunjukkan keuntungan yang signifikan di antara berbagai perangkat pengindaran yang diselidiki. Namun demikian, sensor gas kemoresensif ini masih kurang teliti dalam deteksi gas SO2 karena rendahnya reaktivitas SO2 versus oksigen yang terabsorpsi pada permukaan semikonduktor metal oxide yang digunakan sebagai lapisan pengindaran yang mengakibatkan sulitnya pendeteksian. Melalui penelitian ini, peneliti mengembangkan sensor gas kemoresistif silikon karbida atau SiC berstruktur nano dengan kelebihan yang lebih baik daripada sensor gas kemoresistif lainnya, seperti sensitif dan selektivitas terhadap SO2, stabilitas yang tinggi. Ia telah menyebabkan beberapa penyelidikan menggunakan SiC sebagai dukungan inert untuk berbagai bahan pengindaraan berstruktur nano seperti oksida logam, dan polimer. Sensor SiC berstruktur nano ini juga sudah digunakan dalam pendeteksian SO2 dengan adanya H2S. Metode karakterisasi yang digunakan dalam analisis dalam jurnal ini yang pertama itu morfologi dan komposisi kimia serbuk SiC dianalisis dengan teknik scanning elektron mikroskopi dan energi dispersif X-ray spektroskopi atau SMIDX dan analisis spektroskopi fotoelektron. Yang kedua, analisis mikrostruktur dan komposisi dilakukan menggunakan mikroskop elektron transmisi atau TEM. Baik, sekarang kita masuk pada bagian pembahasan. Pada bagian ini, yang pertama yang dilakukan adalah pengukuran XRD yang dilakukan baik untuk nano powder SiC murni dan yang diolah. Analisis komposisi fase menunjukkan untuk kedua bubuk keberadaan kubik moissanite 3C sebagai fase kristal dominan sekitar 75%. Pada SiC murni telah ditemukan dua fase selanjutnya yaitu fase SiC-RS dan moissanite 21R dengan konsentrasi 2% dan 24%. Dalam sampel yang diberikan perlakuan seperti terlihat pada gambar, puncak fase tipe SiC-RS menghilang dan konsentrasi moissanite 3C dan moissanite 21R masing-masing sebesar 76% dan 24%. Perbedaan kecil kedua sampel mungkin disebabkan oleh proses pencucian thermal yang diterapkan pada SiC yang diolah. Ukuran kristal rata-rata adalah 21 nanometer pada kedua sampel.
Selanjutnya, karakterisasi SM yang dilakukan untuk bubuk yang diolah. Analisis menyoroti atau menunjukkan bahwa morfologi butiran SiC berbentuk bola dengan ukuran rata-rata puluhan nanometer. Selanjutnya, terlihat plot suhu kerja dengan konduktansi film tebal SiC. Hubungan antara konduktansi lapisan cetakan layar SiC versus suhu. Dalam gambar menunjukkan nilai konduktansi rata-rata yang diperoleh untuk film tebal SiC yang diselidiki. Konduktansi yang sangat rendah dapat diamati pada suhu rendah dengan nilai rata-rata 0,217 nanosekon pada suhu 250 derajat Celcius. Konduktansi film meningkat dengan tren eksponensial ketika suhu meningkat, mencapai 2,13 nanosekon pada suhu 800 derajat Celcius. Setelah evaluasi konduktansi film, tebal SiC versus suhu, sifat pengendaraan gasnya dipelajari. Pada bagian ini akan diuji stabilitas respon sensor SiC dengan 10 ppm SO2 pada persen RH yang berbeda. Waktu respon sensor sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan kelempapan. Namun pada kondisi ini, sensor memiliki waktu pemulihan yang lebih rendah dibandingkan di udara kedap. Oleh karena itu, adanya kelembapan mempengaruhi nilai respon sensor dengan waktu reaksi. Data pada gambar nomor 7 menyoroti bahwa kehadiran kelembapan mungkin mengubah kinetika reaksi antara SO2 dan permukaan lapisan SiC. Untuk menyelidiki pengulangan sensor SiC, perangkat ini terkena SO2 pada konsentrasi tetap 10 ppm. Dan dari gambar menunjukkan penginderaan tanggapan dengan memaparkan sensor pada 4 siklus adsorpsi atau desorption SO2 pada nilai persen RH yang berbeda. Sensor SiC menunjukkan respon yang berulang dan stabil dalam kisaran jam, terutama dalam kondisi basah. Baik, untuk pengujian selanjutnya yaitu uji HRTM atau High Resolution Transmission Electron Microscopy, itu di mana analisis TM dilakukan untuk memperoleh informasi komposisi dan struktur permukaan nanopartikel SiC untuk menyelidiki secara mendalam pembentukan cangkang inti SiOC pada suhu tinggi. Nah, di sini ada 3 sampel SiC yang berbeda yang dianalisis, yaitu SiC murni dan SiC thermal, yang diperlakukan pada 650 derajat Celcius dan pada 850 derajat Celcius di udara sekitar. Seperti yang teramati pada gambar, yaitu nanopartikel SiC murni pada bagian A dikelilingi oleh lapisan amorf tipis sekitar 0,5 nanometer karena pembentukan lapisan oksidasi asli. Dan untuk gambar B dan C dijelaskan bahwa perlakuan terma sangat meningkatkan ketebalan lapisan amorf pada nanopartikel SiC, yaitu sekitar 5 nanometer untuk sampel SiC yang diberi perlakuan pada 650 derajat Celcius. Itu sekitar 15 nanometer untuk sampel yang diberi perlakuan pada 850 derajat Celcius. Sedangkan untuk gambar D, E, dan F menunjukkan analisis EDS dari ketiga sampel yang dilakukan dengan menyelidiki profil komposisi permukaan partikel nano SiC. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada batas resolusi spasial terdapat peningkatan kandungan oksigen pada permukaan nanopartikel SiC terkait dengan perubahan ketebalan lapisan amorf yang mengelilingi lapisan nanopartikel yang sama setelah perlakuan panas pada suhu kamar. Hasil analisis TM dan EDS mendukung penelitian bahwa pengendaraan sensor pada suhu tinggi berkaitan dengan formasi cangkang SiC SiOC. Ketebalan film meningkat dengan peningkatan suhu dan sensor semakin sensitif terhadap SiO2. Kesimpulan yang diambil dari jurnal ini adalah sensor yang dihasilkan memiliki selektivitas dan sensitif terhadap
SO2 dengan dilakukannya berbagai pengujian dan beberapa instrumen pendukung, sehingga dapat diaplikasikan untuk deteksi SO2 yang akhir-akhir ini menjadi salah satu senyawa pencemar lingkungan. Ini merupakan jurnal referensi saya. Sekian dan terima kasih.